Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengerjakan UAS basis data 2. Oke, baik. Saya Ijazal Maulana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS kali ini. Pertama, kita setelah membuat database, selanjutnya kita akan membuat tabel departemen. Ada biong api-apian ini. Oke, kita run. Setelah itu kita akan masukkan data ke tabel departemen. Kita run. Oke, berhasil. Setelah itu kita cek datanya. Kita run. Oke, data berhasil. Selanjutnya kita akan membuat tabel karyawan. Oke, kita run. Setelah itu kita akan memasukkan data ke tabel karyawan. Kita run. Oke, setelah itu kita akan melakukan pengujian isinya. Kita akan lihat isinya. Sudah select. Kita run. Oke, berhasil ya. Setelah itu kita akan membuat tabel proyek. Kita run. Oke, setelah itu kita masukkan datanya. Kita run. Oke, setelah itu kita panggil. Kita run. Oke, sudah ada ya. Selanjutnya kita akan membuat tabel proyek karyawan. Kita run. Selanjutnya kita isi tabel proyek karyawan. Oke, ini kita run. Setelah itu kita akan panggil perintah select from proyek karyawan. Kita run. Oke. Baik, di sini saya Delta Putra Bagaskara, NIM 2305101001 akan membuat perintah pembuatan trigger. Create or replace trigger validasi jam kerja. Sekarang ini perintah ini digunakan untuk membuat trigger baru atau mengganti trigger yang sudah ada dengan nama validasi jam kerja. Trigger ini akan otomatis dijalankan oleh sistem database ketika ada aksi tertentu yang dilakukan pada tabel yang ditentukan. Before insert on proyek karyawan. Menentukan kapan trigger akan dijalankan. Before insert berarti trigger akan dijalankan sebelum data baru dimasukkan, diinsert ke dalam tabel proyek karyawan. For each row. Menentukan bagaimana trigger akan dijalankan. For each row berarti trigger akan dijalankan untuk setiap baris data yang akan diinsert ke dalam tabel. Begin ini adalah blok kode SQL yang akan dijalankan oleh trigger di dalam
blok ini terdapat logika validasi. Jam kerja. Trigger ini akan memeriksa apakah nilai jam kerja pada data baru lebih dari 60. Error. Perintah ini akan memunculkan pesan error ke aplikasi yang mencoba memasukkan data. Main 20001 adalah kode error yang kamu tentukan sendiri. Jam kerja tidak boleh melebihi 60 jam per minggu adalah pesan error yang akan ditampilkan. And if digunakan untuk menandai akhir dari sebuah blok kode yang dieksekusi secara kondisional. And digunakan untuk menandai akhir dari sebuah blok kode atau batch. Mari kita run. Baik, sukses, complete. Baik, selanjutnya kita lakukan pengujian trigger yang valid atau jam kerja di bawah 60. Insert into proyek karyawan, ID karyawan, ID proyek, jam kerja, value, seratus enam, 204, 20. Mari kita run. Oke, berhasil. Selanjutnya, kita lakukan pengujian yang tidak valid. Oke, berhasil. Oke, baik. Saya Ijaz Alfu Maulana. Dengan NIM 17 saya akan melanjutkan tugas UAS ini ke nomor 2. Kita akan membuat function untuk menghitung total jam kerja dari ID karyawan menggunakan perintah create or replace. Replace ini digunakan untuk mengganti function jika sudah ada. Kita beri nama function ini total jam kerja. Selanjutnya kita beri parameter ID karyawan. Kita gunakan tipe data number. Selanjutnya kita buat selanjutnya kita return kita buat variabel untuk menyimpan jumlah karyawan. Kita buat variabel untuk jumlah total jam kerja dari karyawan. Inisialisasi kita buat 0.
Selanjutnya kita buat perintah select count untuk menghitung jumlah karyawan yang dimiliki dengan ID karyawan. From karyawan, dari tabel karyawan maksudnya, di mana ID karyawan sama dengan parameter ID karyawan. Kita gunakan perintah if jika ada karyawan yang ditemukan dengan ID yang diberikan, maka kondisi akan terpenuhi. Kita if karyawan. Kita tambahkan fungsi rise application error untuk menghasilkan kesalahan dengan kode 20001. Rise application kode 20001 dengan pesan karyawan tidak ditemukan. Kita end if, kita buat perintah select untuk menghitung total jam kerja dengan perintah sum. Jam kerja kita simpan hasilnya dalam variabel total jam. Dari proyek karyawan. Di mana ID karyawan sama dengan parameter PID karyawan. Kita return total jam. Kita beri exception untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi. Exception. Kita tambahkan when order. Then kita beri lagi prosedur rise application error dengan hasil kode 20.002 dan pesan dari SQL ORM. Kita end, tutup. Oke, kita cek dulu. Kita cek. Oke, ternyata lupa. Nah, ini. Oke, mari kita coba run. Oke, function total jam kerja compile. Selanjutnya kita akan melakukan uji function dengan data karyawan yang ada di table. Kita gunakan perintah select total jam kerja.
Kita ambil yang 106. As ID karyawan. Dari dual ya. Oke, kita coba run. Oke, berhasil ya. Selanjutnya kita akan uji dengan data karyawan yang tidak ada di dalam tabel. Kita coba, kita kasih 200. Kita run. Oke, selesai. Oke, selanjutnya dengan saya Asiswa Husan Prasetyo dengan NIM 2305101010. Di sini saya akan melanjutkan soal nomor 3 yaitu error handling. Di sini membuat prosedur penghapusan data proyek menggunakan perintah create or replace hapus proyek ID proyek query ini adalah perintah untuk membuat atau mengganti store prosedur yang sudah ada. Jika store prosedur dengan nama hapus proyek belum ada, maka akan dibuat baru. Hapus proyek ini adalah nama yang diberikan untuk store prosedur ini. Dan ID proyek yaitu nama parameter yang akan digunakan di dalam kode store prosedur. Dan di sini menggunakan variabel integer. Selanjutnya exception. Underscore Oke. Duplicate karyawan exception yaitu mendeklarasikan sebuah exception atau pengecualian dengan nama duplicate karyawan. Exception ini akan digunakan untuk menangani kasus di mana proyek tidak bisa dihapus karena masih memiliki karyawan yang terlibat. Untuk yang ini, vProjectCount number yaitu mendeklarasikan sebuah variabel lokal dengan nama vProjectCount bertipe data number. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan jumlah karyawan yang terlibat dalam proyek. Selanjutnya yaitu kita isi begin. Where sebentar.
Selanjutnya yaitu query select count bintang, yaitu digunakan untuk menghitung jumlah baris dalam tabel proyek karyawan yang memenuhi kondisi where ID proyek sama dengan ID proyek. Oke, untuk selanjutnya yaitu query if vProject count, yaitu untuk memeriksa apakah ada karyawan yang terlibat dalam proyek vProject count lebih besar dari 0. Jika ada, maka exception duplicate karyawan akan di-raise, yang akan menghentikan eksekusi kode selanjutnya dan melompat ke blok exception. Untuk selanjutnya yaitu kita delete from project. Ya. ID proyek sama dengan ID proyek. Selanjutnya yaitu query ini untuk fungsinya yaitu jika tidak ada karyawan yang terlibat dalam proyek, maka perintah delete ini akan dijalankan untuk menghapus data proyek dari tabel proyek berdasarkan ID proyek yang diberikan. Oke, selanjutnya yaitu commit. Commit ini yaitu perintah digunakan untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan ke database secara permanen. Untuk baris ini yaitu akan menampilkan pesan proyek dapat dihapus ke output DBMS. Oke, selanjutnya yaitu exception current duplicate dan DBMS output ya. Tidak dapat dihapus. Yang terlibat.
Oke, kelihatannya ada yang salah ini. Mari kita cari. Kelihatannya di exception. Oh ya ya. Ternyata di sini terus di orders. Maaf. Lalu di T dan Oke. Selanjutnya mari kita running. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita masukkan data proyek baru dengan perintah insert. Yaitu insert proyek. Ini kalau tema. Selanjutnya kita running. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan tampilkan data proyek yang baru kita masukkan. Form proyek. Kita cek. Oke ya, hasilnya seperti ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita lakukan uji coba pada ID proyek 201 dan 206. Set server output. Execute. Terus proyek. Satu. Execute. Terus. Mari kita running. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita tampilkan data proyek setelah uji coba error handling. Lalu kita running. Hasilnya akan seperti ini. Baik, itu penjelasan dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok meminta maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.